Physical distancing. Apa itu physical distancing? Physical distancing adalah nama lain dari social distancing. Pekan lalu, WHO telah mengganti social distancing menjadi physical distancing. Tentunya dengan alasan bahwa ingin menegaskan ketika kita diam di rumah dalam pencegahan COVID-19 ini bukan untuk memutus tali sosial kita terhadap orang lain, tetapi hanya kita memutus secara fisik saja hubungan kita dengan orang lain. Bapak Presiden Joko Widodo juga telah memberikan anjuran kepada masyarakat tentang social distancing ini dengan cara-cara seperti menghindari keramaian, mengurangi penggunaan transportasi publik, work from home dan study from home, memakai masker dan mencuci tangan, serta mengharuskan self-quarantine kalau ternyata kita habis dari negara-negara yang terkena COVID-19. Tentunya semua ini dilakukan bukan tanpa tujuan teman-teman, tapi ada satu tujuan, yaitu untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia dengan sangat cepat. Jangan bayangin aja teman-teman, kalau seluruh Indonesia ini terkena COVID-19, rumah sakit gak akan cukup menampung kita semua. Iya teman-teman, dibalik itu semua, setiap kebijakan yang diambil selalu memiliki dampak positif dan negatif. Nah, berikut adalah beberapa dampak negatif dari physical distancing. 1. Budaya bersalaman atau jabat tangan. Biasanya nih teman-teman, kalau kita datang ke suatu acara atau ke tempat baru atau ke tempat ibadah, hal yang paling pertama yang kita lakukan adalah kita pasti salaman dengan orang-orang yang ada di situ. Nah, biasanya kalau kita salaman, kita kasih tangan kanan kita sama orang lain, lalu nanti kita bakal kayak naik turun dikit gitu. Tapi nggak usah lama-lama ya teman-teman pegangnya, nanti kalau lama-lama kita modus ya. Nah, tapi nggak jarang juga salaman di Indonesia itu nggak cuma hanya sekedar jabat tangan aja, kadang juga cepika-cepiki kayak ibu-ibu PKK gitu. Ya ampun ibu, kita udah lama gak ketemu. Ya ampun, itu anaknya, ya udah gede ya anaknya ya. Seneng nih. Sejak adanya COVID-19 ini, salaman itu menjadi sesuatu yang agak sukar untuk dilakukan. Karena biasanya kita seperti ini, terus tiba-tiba menjadi seperti ini, dan kadang kita juga melakukan seperti ini, atau malah yang lagi viral akhir-akhir ini adalah menjadi seperti ini. Suwi ya kita. Padahal tahu nggak sih teman-teman, salaman itu memiliki arti penting loh. Dalam buku-buku dan sumber-sumber yang Hana baca, bahwa kita dapat menilai kepribadian seseorang salah satunya melalui salaman. Dan first impression seseorang ditentukan juga dari salaman. Selain itu, dalam dunia politik, salaman ini adalah hal yang penting yang pertama harus dilakukan oleh mereka agar mereka dapat menilai lawan politiknya sendiri. 2. Study from home. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini adalah menyuruh anak-anak sekolah dan juga anak-anak kuliahan untuk belajar di rumah. Jadi setiap hari guru-guru akan memberikan tugas harian kepada mereka dan mereka akan mengerjakannya secara online dari rumah. Tentunya hal ini adalah kebijakan yang cukup bagus, akan tetapi banyak orang tua saat ini yang mengeluh akan hal ini, seperti yang dirasakan oleh bapak yang satu. Adalah nama pak iki lho istriku WA aku terus kerjaan anak-anak tuanya langil. Lah emang tugasnya apa pak? Ini tugasnya nih dikon gambar. Oh lo ya gampang tuh pak, tinggal cari di internet wae terus dicontoh terus digambar. Memang gambar gue gampang, nggak masalah neng malah kesini bisa gambar. Nah jalur pengguna yo angel, nggak bisa juga corona toh. Iya, gue pembantu ra. Saya juga nggak bisa pak. Maaf ya pak, semangat ya pak. Jadi intinya tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anak ini tidak hanya berdampak bagi anak-anak saja, tetapi juga berdampak kepada orang tuanya. Selain itu, study from home
juga menjadi masalah bagi orang-orang yang masih kerja di kantor. Karena ada sebagian orang tua yang kantornya tidak libur dan anak-anaknya di rumah. Sehingga anak-anak ini jauh dari pengawasan orang tua. Nah, ada satu kasus di Semarang yang terjadi seminggu yang lalu nih teman-teman, bahwa ada anak kelas 6 SD, dia itu sendirian di rumahnya dan dia nggak diawasi oleh orang tuanya. Dia pergi keluar rumah, bertemu dengan kedua temannya, lalu mereka main di sungai. Nah, lalu salah satu dari mereka tenggelam karena pusaran air dan akhirnya orang itu mati. Maka dari itu nih teman-teman, untuk teman-teman ataupun orang tua yang menonton video ini, alangkah baiknya untuk selalu mengawasi anak-anaknya dimanapun mereka berada. 3. Online model. Akibat physical distancing ini, semua aktivitas manusia disarankan melalui internet. Ini juga dirasakan oleh nenek berumur 70 tahun ini. Ainan, bikinkan saya makanan. Oh iya Nek, nanti saya bikinkan makanan sebentar ya. Ainan, mana makanannya? Lama banget Nek. Dari tadi saya itu sudah bikin makanannya. Saya sudah taruh di meja. Hah? Ainun di mana? Saya di sini Nek, saya di sini. Nih Nek, silakan. Mau tak suapin. Oh iya. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal negatif dari physical distancing ini. Tapi walaupun banyak hal negatifnya, kita tetap harus mengikuti anjuran dari pemerintah ini dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Mungkin ada yang berpikiran, kalau kita melakukan physical distancing rasanya nggak bisa deh, karena kan pekerjaan kita juga ya semuanya itu bersentuhan dengan orang-orang. Betul teman-teman, betul banget. Kita nggak bisa melakukan physical distancing ini 100% karena memang ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang harus menggunakan sentuhan. Tetapi bukan berarti ini menjadi alasan untuk kita tidak melakukan physical distancing. Lakukanlah physical distancing secara maksimal yang kita bisa. Karena apa? Karena itu berarti banget bagi bangsa ini. Dan selain itu, jangan lupa kita doakan negara ini dan bangsa ini, bahkan dunia ini, supaya Tuhan dapat mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan dan Tuhan memulihkan negara ini maupun dunia ini dari virus ini. So this is Hannah's Diary. Thank you for watching.